selama kakak hamil itu gimana Ya, kak? kalau ibu dan adikku kebetulan ini adalah yang pertama kali ya, cucu pertama, pertama kali jadi oma, terus ini buat adikku adalah pertama kali jadi tante gitu. Jadi Gracia sebelumnya selamat ya kak atas kehamilan anaknya nih kak. ya terima kasih banyak. Iya, sebelumnya kak mungkin bisa diceritain kak untuk saat ini perkembangan kehamilannya seperti apa kak? Ya, oke. Sekarang ini aku udah hampir memasuki usia 7 bulan kehamilan, ya kan. Terus habis itu juga berdoanya selalu sehat di dalam kandungan sampai nanti juga persalinan, ibu dan juga babynya. Dan yang pastinya ada beberapa cerita yang mau aku bagi karena memang ini kehamilan pertama aku kan. Jadi ternyata banyak ketakutan di dalam otak aku itu kalau ibu hamil tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, takut begini, takut begitu, aku takut makan ini, takut makan itu, takut minum ini, takut ngelakuin ini. Jadi semuanya tuh ketakutan. Nah, terus habis itu juga sharing sama teman-teman gitu kan ya, dari cerita teman-teman gitu. Terus habis itu juga baca-baca di internet, makin stres gitu kayak, ah emang bener ya ibu-ibu hamil tuh apa namanya seketat itu nggak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh makan sesuatu dan segala macamnya. Sampai akhirnya aku ketemu sama dokter kandungan di sini dan itu udah mulai lega tuh. Ternyata tidak tidak semenakutkan itu gitu karena aku tuh sempet yang mau makan A aja aku cari di internet boleh nggak ibu hamil makan ini ya mau minum A dicari di internet boleh nggak gitu ternyata malah itu bikin aku tambah stres gitu. Nah setelah bertemu dengan dokter kandungan di sini ngobrol dan segala macamnya mulai lega tuh oh ternyata tidak semenakutkan itu. Tetap bisa makan tetap bisa minum yang dimau cuma mungkin apa namanya kadarnya harus dijaga dan segala macamnya vitamin penting ya ya jadi itu sebenarnya sih yang lebih lebih utama. Oke, kalau boleh tahu kak proses rasa takut itu berlangsung berapa lama ya kak? Kayaknya hampir di awal trimester pertama. Jadi aku juga sempat pergi ke Paris tuh waktu itu liburan. Oh mau makan ini takut, mau makan ini itu takut. Nah kebetulan sebelum aku pergi ke Paris, aku ketemu dulu sama dokter kandungan bahwa ini boleh nggak untuk traveling dan segala macamnya. Karena ya aku ceritain, aku punya banyak ketakutan, aku punya banyak kepanikan gitu. Ternyata kata dokter nggak apa-apa jalanin aja yang penting adalah happy kamunya seneng babynya seneng yang penting makanan-makanan seperti yang daging mentah ikan mentah segala macam ya alkohol ya nggak boleh gitu ya udah akhirnya jalan ya puji Tuhan sampai sekarang menginjak usia hampir 7 bulan. Oke, Kak, dulu boleh. Kak, maaf ya kak, sebentar kak, ganti baterai dulu. Nggak apa-apa. Dah lanjut kak, lanjut. oke kak, untuk suami sendiri gimana nih kak di masa kehamilan kakak? Mungkin lebih Oh, protektif kah? kalau dibilang kalau dibilang kalau dibilang happy happy banget ya ini apalagi anak pertama kita terus habis itu juga kita memang sengaja tidak menunda-nunda juga Tuhan kasih kesempatan Tuhan kasih rezeki babynya sama kita lumayan cepat gitu karena jadi emang happy-nya tuh numpuk dan kalau bisa dibilang protektif pasti protektif lah ya takut aku salah makan takut dan kebanyakan kayak di Belanda gini kan banyak bahasa-bahasa makanan yang aku nggak ngerti nggak paham sebenarnya ini bisa aku makan atau enggak gitu jadi dia benar-benar ngecek dulu ini boleh dimakan atau enggak apa segala macam dan kalau protektif sih lebih ke nggak boleh sering naik turun atau aku nggak boleh makan sembarangan ya gitu aja sih kalau protektifnya tapi terus terang kalau untuk ngidam sendiri puji Tuhan aku nggak terlalu ngeribetin. Cuma di awal-awal trimester pertama aja tuh aku cuma bisa makan makanan Asia jadi nggak bisa tuh makan makanan Eropa spaghetti pizza terus habis itu apa namanya makanan-makanan Eropa aku nggak bisa makan cuma bisanya makan makanan Asia seperti Chinese food terus habis itu ramen dimsum bisanya itu doang tapi bukan yang malam-malam tiba-tiba bangun pengennya dimsumnya sekarang nggak juga sih cuma cuma nggak bisa masuk kentang aku nggak bisa makan tuh sama sekali jadi pengennya tiba-tiba rendang lah apa segala macam yang bisa
Ya tapi untungnya sih di Belanda ini kan banyak banget teman-teman orang Indonesia yang jago-jago masak ya kan. Jadi bisa pesan dari mereka. Oke, tapi kalau untuk perubahan mood sendiri gimana nih Kak? Ngerasain juga nggak sih Kak? Nah, itu dia tuh, puji Tuhan banget aku nggak terlalu morning sickness, nggak terlalu mual-mual sampai nggak bisa beraktivitas, nggak ngerasain iya, tapi nggak sampai yang bener-bener bed rest yang harus tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain, puji Tuhan nggak. Terus habis itu juga kalau misalnya, apa namanya, tadi apa pertanyaannya? Perubahan mood. Oh, perubahan mood swing itu juga kebetulan enggak. Jadi kehamilan ini bener-bener apa ya, bener-bener aku nikmatin dan munculin pikiran-pikiran positif terus gitu di otak aku, bahwa aku happy dengan kehamilan aku seneng dengan kehamilan aku ngelakuin yoga, aku jalan setiap hari gitu, jadi menghirup udara yang segar. Jadi banyak hal-hal yang positif yang bisa dilakuin kalau mood swing sih enggak sih, puji Tuhan. Oke, Kak ini memasuki usia 7 bulan untuk jenis kelaminnya sendiri gimana Kak? Mungkin bisa diinformasikan. Nah, kalau misalnya untuk jenis kelamin, gender, hampir keluarga itu maunya rahasia, maunya surprise ketika lahir. Tiba-tiba tahu, oh ternyata baby girl, oh ternyata baby boy gitu. Jadi mereka benar-benar mau merahasiakan itu. Kayaknya buat kalian semua juga seru kalau misalnya aku rahasiakan. Jadi tunggu aja. Doain yang penting, mau laki-laki mau perempuan sehat lahirnya, jasmani rohaninya sehat, ibunya juga sehat dan selamat. Baik, untuk persiapan sendiri nih Kak, kira-kira udah mempersiapkan apa aja sih? Kalau persiapan sendiri yang pastinya udah yang gede-gede dulu ya, kayak misalnya tempat tidurnya, tempat ganti popoknya, terus habis itu yang banyak banget itu ternyata adalah perintilan-perintilannya. Kayak papa sama mamanya pengen punya pajangan nih, pengen punya sesuatu di kamar, pengen punya jam yang kayak gini, pengen punya yang peralatan-peralatan bayinya seperti ini. Nah, itu yang banyak banget ternyata gitu. Jadi, dan apalagi kan ini negara 4 musim ya gitu. Jadi kita nggak bisa cuma mikir cuma satu musim aja. Nanti gimana pada saat winter, gimana saat autumn, gimana saat summer nanti di spring gimana. Jadi perubahan-perubahan cuaca itu aku juga masih belajar, masih cari tahu kira-kira apa aja yang dibutuhin di perubahan-perubahan cuaca itu. Oke, kalau untuk keluarga sendiri gimana nih Kak? Ini kan kakak kan di Belanda gitu kan Kak. Ada nggak sih mungkin kayak kamu harus kayak gini gitu, kayak nasehat-nasehat selama kakak hamil gitu gimana Ya, Kak? kalau ibu dan adikku kebetulan ini adalah yang pertama kali ya, cucu pertama kali jadi oma, terus ini buat adikku adalah pertama kali jadi tante gitu. Jadi kalau dibilang ibu protektif dan menjadi orang yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, malah enggak, karena ibu selalu bilang gini, aduh Kak, aku hamil kamu itu tahun 90-an, udah beda tuh, udah jauh beda antara waktu hamil kamu sama kamu hamil sekarang. Dulu ibu makan apa aja gitu, sedangkan waktu hamil aku, ibu itu ngidamnya makan seafood setiap hari. Ketika hamil adikku setiap hari makan mie instan. Coba sekarang dokter pasti bilang nggak boleh ya makan mie instan banyak-banyak, nggak boleh ya makan seafood banyak-banyak, nggak boleh ya. Itu udah beda banget, ibu udah gini, itu aja udah beda banget Kak, nggak kayak gitu. Jadi ibu nasihatnya cuma pokoknya hati-hati, dijaga makanannya, jangan sembarangan, apa segala macam, cuma gitu aja sih. Tapi kalau misalnya sampai detail, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak juga sih. Apalagi orang tuanya Jeffrey juga bukan tipe yang bukan tipe yang protektif yang harus cuma makan ini, malah nanya lagi pengen makan apa gitu, lagi pengen makan Asian food, yaudah yuk kita cari gitu. Jadi malah serunya di situ. Oke, terus nih Kak, kalau untuk saat ini ada nggak sih vitamin yang diminum mungkin? Nah ini kayaknya yang berbeda dengan Indonesia nih. Di Indonesia kayaknya kalau kita lihat teman-teman yang hamil gitu kan, dia posting-posting di Instagram, vitaminnya kan banyak ya yang diminum, vitamin untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Di sini cuma satu. Itu dia, makanya aku gini, bener nggak sih gitu? Ini dokter bener nggak sih gitu? Sama kayak gitu. Iya, ini cuma satu.
cuma satu vitamin aja gitu, ada tulisannya vitamin ibu hamil gitu. Ya udah itu aja yang diminum dan cuma satu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kalau misalnya lagi posting hari ini minum vitamin ini, jangan lupa nanti jam segini minum vitamin ini, aku sampai nanya semua sama suamiku, benar nggak sih? Terus nanya juga sama teman aku yang hamil sih, iya benar, emang cuma satu vitamin kalau di Belanda, udah jangan ngarep banyak-banyak. jadi ya benar-benar mungkin itu satu udah multivitamin itu yang bikin aku jadi kayak beneran nggak sih, ini kan gue hamil gitu, pasti bayi dan gue tuh butuh vitamin yang banyak gitu. Enggak, jadi cuma satu vitamin yang dibutuhin adalah ya itu tadi, makan sayur, makan buah. Nah itulah PR-nya Gracia Indri, paling susah makan sayur. Sedangkan di Belanda orang-orang biasa aja, hari-hari biasa aja tanpa hamil, mereka minimal 200 gram tiap hari itu sayur. Nah Gracia susah deh, biasa makan gorengan ya kan. Jadi udah harus dibiasakan mulai sekarang. Oke. Kak, tadi kan dibilang kan sudah mempersiapkan untuk kelahiran babynya sendiri ya. Kalau suami itu tipe yang ngikut aja atau tipe yang oh iya kasih saran juga atau gimana nih Kak? Oh, termasuk yang kasih saran, apalagi kan aku sekarang ada di negaranya dia ya, gitu. Maksudnya kalau di Indonesia mungkin aku bisa cari tahu sendiri, tapi kalau di sini kan pasti ada perintilan-perintilan yang mungkin di Indonesia nggak dipakai karena di sana nggak ada musim dingin. Mungkin di Indonesia nggak dipakai karena di sana cuma satu musim gitu, ibaratnya cuma musimnya nggak berubah-ubah kayak musim panas terus habis itu musim salju, dingin, salju dan segala macamnya. Pasti kasih saran gitu. Aku juga nggak mau salah kan, apalagi ini juga ada di negaranya dia, malah lebih enak gitu karena dianya juga bantuin aku ngasih saran yang benar gitu. Oke. Mungkin ada cerita atau momen unik gitu Kak selama masa kehamilan Kakak ini bisa di-sharing gitu Kak? Ya kemarin kita liburan kan, memang dikasih liburan sama suami karena memang sebelum bertiga kita ngabisin waktu berdua dulu gitu kan ya. Jadi kemarin itu kebetulan kita pesawat agak pagi, terus habis itu di Schiphol tuh rame banget gitu kan, ngantri berjam-jam, tapi aku sampai amazed sendiri sama diri aku gitu yang kayak ternyata bisa juga ngelewatin antrian sepanjang ini, bukan yang ngos-ngosan terus tiba-tiba bad mood apa segala macam, mungkin karena excited kali ya, tapi seru sih. Yang penting yang aku tahu yang paling utama adalah selama ibunya happy, anaknya happy. Jadi ya kita berusaha untuk menjalankan kehamilan ini dengan kebahagiaan pastinya. Oke, Kak, pertanyaan terakhir nih untuk nanti di proses kelahiran sendiri ada ini nggak sih kayak nentuin kalau Kak Grace ini ingin lahir normal kah atau sesar atau seperti apa Kak? Kalau di Belanda diusahakan semuanya normal, diusahakan semuanya normal. Kalau sesar itu bukan menjadi sebuah pilihan kamu mau atau enggak. Kalau di Belanda sesar itu menjadi sebuah kamu harus sesar atau enggak gitu. Tapi mereka berusaha supaya kita bisa melahirkan normal. Ya berdoanya bisa melahirkan normal, mudah-mudahan bisa melahirkan normal juga. Oke, thank you Kak untuk waktunya. Semoga sehat selalu ya Kak buat Terima kasih banyak. Kakak, babynya Maaf ya, juga. Iya Kak. Ya, Kak. amin, terima kasih banyak. Iya Ya, Kak. Kak. Thank you. Thank you Kak. Lancar sampai lahiran ya Kak. Thank you. Udah Kak.